Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 382. James menjawab dengan acuh tak acuh, siapa lagi dia? Tiba-tiba, dia teringat apa yang Alice katakan kepadanya tadi malam. Tidak perlu minta maaf kepada Mary, cukup minta maaf kepada Paman Olsen. James pergi menemui Paman Olsen tadi malam, tetapi bahkan sebelum memasuki pintu, dia dikirim ke sini untuk berlutut di aula leluhur. Jadi, apakah sebenarnya ada hubungan antara Kira dan Paman Olsen? Demi dia, Paman Olsen bahkan akan mengusir Christina dari rumah, dan sekarang dia mengatakan bahwa dia bukan orang luar. Mungkinkah itu berarti? Mata James tiba-tiba berbinar, dan dia dengan hati-hati bertanya kepada Paman Olsen, apakah kamu mengenalnya dengan baik? Paman Olsen mengangguk. James langsung mengerti, begitu ya. Kalau begitu, selamat ya, Paman. Akhirnya, dia akan punya bibi. Meskipun Kira masih agak muda dan lebih mirip putri Paman Olsen, Paman Olsen telah melajang sepanjang hidupnya. Seiring bertambahnya usia, ia menjadi semakin kesepian. Sesekali, ketika James melihatnya, ia merasakan belas kasihan dan rasa iba yang mendalam. Sekalipun Kira masih muda, dan sekalipun dia sudah bercerai dan punya anak, yang penting dia bisa menemani Paman Olsen, itu tidak masalah. Karena mengira James mengerti maksudnya, Paman Olsen secara pribadi membantunya berdiri dan berkata, bersikaplah lebih baik padanya mulai sekarang. James langsung mengangguk. Jangan khawatir, Paman, aku pasti akan bersikap sangat sopan padanya di masa depan. Paman Olsen berkata, tidak perlu begitu, bersikaplah lebih penyayang. Saat aku pergi, kalian harus merawatnya dengan baik. Mendengar hal ini, James merasa sangat sedih. Paman, jangan berkata begitu. Paman akan hidup sangat lama dan menemaninya. Tapi yakinlah, aku pasti akan sangat berbakti padanya di masa depan. Paman Olsen bingung. Ya, James harus berbakti kepadanya, pamannya yang ketiga. Berbakti kepada sepupunya sendiri, apa maksudnya? Akan tetapi, ia tidak mau repot-repot mengoreksi James, karena James terkenal memiliki tantangan akademis, ia berpikiran sederhana tetapi kuat secara fisik. Dia menepuk bahu James. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. James mengangguk dan berjalan pergi. Setelah dia berada agak jauh, dia menoleh ke belakang dan melihat Paman Olsen berdiri sendirian di aula leluhur, bergumam, 6 hari dari sekarang, aku akan menyelenggarakan perjamuan untuk mengumumkan identitasnya di depan umum. Ibu, ayah, aku akan membawanya kembali untuk kalian lihat. Mata James sedikit berkaca-kaca. Meskipun dia belum pernah melihat neneknya, dia pernah mendengar ayahnya mengoceh tentang bagaimana neneknya hanya mengkhawatirkan prospek pernikahan Paman Olsen ketika dia meninggal. Perjamuan dalam 6 hari, acara yang diselimuti kerahasiaan tanpa sepengetahuan orang luar ternyata adalah pesta pernikahan Paman Olsen. Namun Paman Olsen bersikap terlalu rendah hati. James memutuskan dia harus menyiapkan hadiah selamat datang untuk bibi barunya. Tapi apa yang harus dia berikan padanya? Setelah berpikir panjang, James memutuskan, lebih baik aku bertanya pada tuanku. Dia adalah pelajar seni bela diri dari keluarga Freeman, salah satu dari 5 keluarga besar. Meskipun keluarga Freeman termasuk di antara 5 keluarga besar, bisnis mereka bukan di bidang perdagangan, melainkan di bidang seni bela diri. Perusahaan keluarga Freeman tidak disebut Freeman Corporation tetapi Freeman Sect atau Sekte Freeman. Sekte Freeman mencakup hampir semua ahli bela diri Krera. Keturunan dari 5 keluarga besar yang ingin berlatih bela diri untuk mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat hampir semuanya bergabung dengan Sekte Freeman. James adalah seorang ahli bela diri berbakat yang menjanjikan. Ia diperhatikan sejak usia muda oleh garis keturunan langsung keluarga Freeman dan merupakan salah satu yang terbaik di generasinya di antara para pengikut sekte tersebut. Gurunya adalah adik laki-laki dari pemimpin sekte keluarga Freeman saat ini dan paman bela diri kedua bagi semua orang. Dengan demikian, James dianggap sebagai murid langsung dan inti dalam Sekte Freeman, dengan status tinggi. Sekte Freeman. Pada saat itu, Keira juga ada di sana, diam-diam menatap gerbang besar itu. Diketahui bahwa penerimaan murid di Sekte Freeman dimulai saat mereka masih anak-anak, karena saat seorang anak beranjak dewasa, tulang-tulangnya terbentuk, dan seniman bela diri harus membangun fondasi yang kuat sejak usia muda. Namun,
Keira tidak berniat untuk bergabung dengan Sekte Freeman atau memberi penghormatan kepada seseorang sebagai gurunya. Dia sudah memiliki gurunya sendiri dalam seni bela diri. Keluarga selatan yang misterius telah meminta kerjasamanya dengan 5 keluarga besar clans sebelum mereka memberitahunya rencana selanjutnya. Sekarang, di antara 5 keluarga besar, keluarga Olsen, keluarga Davis, dan keluarga Allen telah dibereskan, sehingga hanya tersisa keluarga Freeman dan keluarga Hill. Dia memutuskan untuk mengincar keluarga Freeman terlebih dahulu. Sekte Freeman telah membina banyak pengikut, dan meskipun mereka tidak pernah terlibat dalam usaha komersial dengan dunia luar, mereka tentu memiliki sumber pendapatan. Selain itu, jika semuanya gagal, menyewa perlindungan dari Sekte Freeman dapat dianggap sebagai kerjasama, bukan? Dengan pemikiran itu, Keira melangkah maju dan mengetuk gerbang besi besar milik keluarga Freeman. Keluarga Freeman tinggal di daerah terpencil di Clans, dan gerbang besi besar itu memancarkan pesona kuno, jelas memiliki sejarah panjang. Pintu yang diketuknya hanyalah gerbang yang lebih kecil. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian seragam bela diri datang, membuka pintu, dan saat melihatnya, dia sedikit ragu. "Nona, siapa yang Anda cari?" Keira merenung sejenak. "Saya mencari kepala urusan bisnis Anda." Pria itu ragu-ragu, mengamatinya. "Apa yang kau inginkan darinya?" Keira dengan tulus menjawab, "Saya ingin mempekerjakan beberapa personel keamanan." Pria itu lalu bertanya, "Kamu dari keluarga mana?" Keira berkata, "Keluarga Selatan." "Belum pernah dengar tentang keluarga ini. Berapa jumlah anggota keluargamu? Seberapa besar rumahmu?" Keira berkata, "Hanya sebuah villa 3 lantai." "Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Pria itu, melihat bahwa Keira tampak rapi dan cantik, terlibat dalam pembicaraan lebih lanjut, tetapi ketika mendengar bahwa itu hanya sebuah villa kecil, dia menjadi jengkel. Sekte Freeman bukanlah perusahaan keamanan. Jika Anda ingin menyewa pengawal, Anda setidaknya harus berasal dari keluarga kerajaan negara Ye atau setingkat dengan 5 keluarga besar klan. "Apakah Anda bercanda dengan saya?" Keira segera berkata, "Tidak, keluargaku mungkin kecil, tapi kita bisa menegosiasikan harganya. Kami tidak menerima tugas-tugas remeh." Pria itu mendengus lagi, mulai mendorongnya menjauh. "Pergilah, enyahlah. Jangan datang ke sini untuk mengganggu kami tanpa alasan, kami sangat sibuk, dan kami harus berlatih dan bermeditasi setiap hari, kami tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini bersamamu." Setelah itu, pria itu hendak menutup pintu. Tetapi saat itu, sebuah mobil sport mendekat dari kejauhan, deru mesinnya mendahului kedatangannya. Mendengar suara mobil itu, lelaki itu segera menjulurkan lehernya untuk melihat dan melihat sebuah mobil Maserati biru melaju kencang ke arah mereka. Mata lelaki itu berbinar, "Kakak senior kedua ada di sini. Minggir, minggir." Dia mendorong Keira ke samping, dan sebelum mobil itu sempat berhenti, gerbang besi besar sudah terbuka, dan dia dengan gembira melambaikan tangan ke arah mobil. Mobil itu bahkan tidak berhenti dan melaju lurus melewatinya. Namun, lelaki itu tidak menunjukkan tanda-tanda merasa tersinggung, tersenyum dan melambaikan tangan, "Kakak senior kedua, halo." Keira terdiam. Bukankah ini agak terlalu menjilat? Melihat ekspresi di wajah Keira, pria itu langsung berkata dengan bangga, "Apa yang kau tahu? Dia adalah kakak kedua kami, yang paling tangguh di antara generasi muda. Murid langsung dari pemimpin sekte kedua kami. Dia berasal dari keluarga Olsen dan merupakan tuan muda keluarga Olsen." Belum sempat kata-kata itu terucap, mobil sport yang melaju masuk itu tiba-tiba mundur dan berhenti tepat di pintu masuk. James kemudian melompat keluar dari mobil dan dengan hormat mendekati Keira, "Bibi." Bab 383. Keira bingung. Dia mundur selangkah dan bertanya pada James, "Kamu baru saja memanggilku apa?" James ragu-ragu sejenak, berpikir tentang bagaimana paman ketiganya menyukai wanita muda ini, dan bahwa perjamuan dalam beberapa hari akan diadakan secara rahasia tanpa banyak keriuhan. Dia berdeham, melangkah maju, dan berkata, "Aku jadi mengerti hubunganmu dengan paman ketigaku. Baiklah, tidak apa-apa jika kau tidak ingin aku memanggilmu dengan sebutan yang begitu intim di depan umum." Keira tidak tahu harus berkata apa. Sebelum dia bisa memahami hubungan yang disebutkan James, dia melihat James menoleh ke penjaga gerbang. "Dia adalah tetua keluargaku, tidak, dia adalah temanku. Hormatilah dia di masa depan." Penjaga gerbang segera mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. "Ya,
kakak senior kedua. Kemudian dia menoleh ke arah Keira sambil memberi hormat dengan kepalan tangan. Saya minta maaf, Nona muda. Jika Anda mengatakan bahwa Anda mengenal kakak senior kedua sebelumnya, saya akan mengizinkan Anda masuk. Namun, Sekte Freeman benar-benar tidak menerima pekerjaan sementara. Baru kemudian James menatap Keira. Pekerjaan sementara apa? Keira berdeham. Aku ingin bekerja sama dengan Sekte Freeman. Bekerja sama? James benar-benar bingung. Penjaga gerbang itu langsung tertawa. Nona, apa yang Anda usulkan hanyalah kesepakatan satu kali, bukan kerjasama. Bahkan jika kita menugaskan beberapa orang untuk melindungi Anda demi menghormati kakak senior kedua, paling-paling itu adalah hubungan kerja. Keira terdiam mendengar ini. Jadi, apa yang bisa dianggap sebagai kerjasama? James menjelaskan, sebenarnya, Sekte Freeman tidak menerima kerjasama dari siapapun. Kami hanya berlatih seni bela diri kami sendiri. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang hubungan kerjasama, satu-satunya cara adalah bagi Anda untuk bergabung dengan Sekte Freeman dan menjadi murid Sekte Dalam, maka mungkin kita bisa menyebutnya sebagai kerjasama. Keira tercengang. Inikah yang dimaksud kerjasama dalam keluarga seni bela diri? Ia mengira hal itu akan seperti yang terjadi pada keluarga Olsen dan keluarga Davis, di mana mencari proyek yang bisa menghasilkan uang bagi semua orang dianggap sebagai kerjasama. Setelah merenung sejenak, dia menatap James lagi. Jadi bagaimana seseorang bisa bergabung dengan Sekte Freeman dan menjadi murid Sekte Dalam? Pertanyaan ini membuat James agak terdiam. Dia terbatuk, mengangkat dagunya, dan berkata, sebenarnya, sangat sulit untuk menjadi murid Sekte Dalam. Selain kerja keras, itu terutama tergantung pada bakat alami seseorang. Kami yang ingin belajar seni bela diri dikirim ke Sekte Freeman untuk penilaian tulang sekitar usia 3 atau 4 tahun. Hanya mereka yang memiliki kualitas bawaan yang luar biasa yang diterima sebagai murid Sekte Dalam oleh Sekte Freeman. James menepuk dadanya, dengan percaya diri berkata, dari 7 saudara Olsen di keluarga kami, hanya aku yang terpilih. Bahkan Alice pun tidak memenuhi syarat. Keira berpikir, itu keluargamu, bukan keluargaku. Tetapi, jika Sekte Freeman hanya menerima anak-anak, dia tentu tidak bisa mengubah dirinya menjadi anak berusia 3 atau 4 tahun. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Amy. Tapi itu tidak akan berhasil. Kepribadian Amy terlalu lembut, dan dia tidak cocok untuk seni bela diri, tulangnya terlalu tipis dan terlalu lunak, meskipun dia cukup pandai menari. Keira merasa gelisah. Bukankah pernah ada orang tua yang terpilih? Ya, kata James, kakak perempuan senior kami dipilih oleh pemimpin sekte saat dia berusia 15 tahun. Berbicara tentang saudari senior, penjaga gerbang juga ikut bersemangat. Benar, pemimpin sekte kami mengatakan bahwa saudari senior kami memiliki fondasi yang luar biasa. Meskipun usianya 15 tahun, dia sangat tangguh, sepertinya karena dia telah dipukuli sejak usia muda. Hasilnya, dia mengembangkan tubuh yang sangat kuat, yang sangat tangguh. Dia adalah bakat yang menonjol di antara generasi kami. Sayangnya, pemimpin sekte telah melatihnya secara diam-diam, jadi tidak seorang pun dari kami yang pernah melihat seperti apa rupa saudari senior itu. Menyebutkan saudari senior, James juga tampak sedih. Pemimpin sekte kami berkata bahwa ia berencana agar saudari senior kembali ke Sekte Freeman pada usia 23 tahun untuk memberi kami beberapa petunjuk. Menurut perhitungan saya, waktu itu seharusnya sudah hampir tiba. Penjaga gerbang langsung bersemangat. Kakak senior kedua, kau praktis telah bertarung di seluruh Sekte Freeman tanpa terkalahkan. Saat kakak perempuan senior tiba, kalian berdua harus bertanding. Lihat siapa yang lebih kuat. Mendengar ini, James memukul kepalanya. Omong kosong apa yang kau ucapkan. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kakak perempuan senior kita? Pemimpin sekte berkata bahwa dia menjadi murid pada usia 15 tahun, menjadi guru pada usia 18 tahun, dan pada usia 20 tahun, dia hampir mengalahkan pemimpin sekte dengan setengah jurus. Aku bahkan belum bisa mengalahkan pemimpin sekte, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kakak perempuan senior? Jangan buat masalah untukku, aku tahu tempatku. Sang penjaga gerbang terkekeh. Keira, yang tidak dapat menahan diri saat kedua pria itu mengobrol dengan antusias, menyela, sebenarnya, konstitusiku juga tidak terlalu buruk. Aku sangat tangguh terhadap pukulan sejak aku masih muda.
Bisakah kau membawaku menemui pemimpin sektemu? Begitu dia mengatakan ini, baik penjaga gerbang maupun James terdiam. Mereka berdua menatap Keira serempak, sudut mulut mereka berkedut seolah-olah mereka menganggap apa yang baru saja dikatakannya adalah lelucon. Sambil melirik James, penjaga gerbang itu terbatuk dan berkata, bukannya ingin merendahkanmu, tapi tahun ini usiamu sudah lebih dari 20, bukan? Tidak peduli seberapa terampil seseorang, pada usia itu tulang-tulangnya sudah terbentuk, dan tanpa fondasi yang kuat, itu tidak ada gunanya. Legenda saudari senior, mampu berlatih bela diri pada usia 15 tahun, pemimpin sekte mengatakan itu karena dia tidak pernah punya cukup makanan atau pakaian saat dia masih muda, jadi tubuhnya berkembang sepenuhnya. Keira menjelaskan, tetapi saya juga mulai berlatih bela diri saat berusia 15 tahun. Mungkin ada kesempatan. Dulu, saat ia baru masuk sekolah menengah pertama, ia meninggalkan keluarga Olsen di usia 14 tahun. Setelah itu, ia bekerja untuk mendapatkan uang dan bertemu dengan seorang guru bela diri. Saat ia sedang berjualan balon di taman dan membaca buku, seorang pria parubaya terus menatapnya lalu menghampirinya. Nona muda, saya melihat bahwa Anda memiliki dasar yang luar biasa dan bakat alami dalam seni bela diri. Mengapa Anda tidak menjadi murid saya? Saat itu, Keira hampir saja menelepon polisi, dengan mengatakan bahwa gurunya itu melecehkannya, hingga akhirnya gurunya setuju untuk membayarnya $500 untuk berlatih bela diri selama 1 jam bersamanya setiap hari. Saat itulah Keira setuju. Keira berlatih bersamanya selama 4 atau 5 tahun, dan akhirnya, gurunya berkata bahwa dia akan menjelajahi dunia. Gurunya menyuruh Keira untuk terus berlatih sendiri dan akan mencarinya saat waktu yang tepat tiba. Kalau dipikir-pikir, sudah 2 tahun sejak terakhir kali dia bertemu dengan gurunya. Dia bahkan tidak menanyakan nama gurunya saat dia pergi. Keira kemudian menoleh ke arah James. Bawa saja aku menemuinya. Kita tidak akan tahu apakah ini akan berhasil atau tidak sampai kita mencobanya. James ingin menolak, namun, ia teringat perintah pamannya tadi pagi untuk berbakti kepada bibinya, dan sudut mulutnya berkedut. Baiklah, kalau begitu ikut aku. James melemparkan kunci mobil kepada penjaga gerbang dan berjalan memasuki kompleks bersama Keira. Sekte Freeman sangat luas, dan begitu mereka masuk, mereka bisa melihat seniman bela diri berlatih di sekelilingnya, dengan gerutuan dan teriakan yang bergema tiada henti, penuh dengan kejantanan. Setelah berjalan bersama James selama sekitar setengah jam, mereka tiba di depan sebuah bungalow. Dia berkata, pemimpin sekte sedang bermeditasi di dalam. Aku akan memanggilnya untukmu. Di dalam ruangan, pada saat itu, Trevor Freeman, pemimpin sekte Freeman, meneteskan air mata di wajahnya. Dia sedang melihat foto bersama muridnya, Keira, di ponselnya, menangis terseduh-seduh. Karena sangat pemilih sepanjang hidupnya, dia hanya menerima 1 murid, tetapi bagaimana mungkin dia bisa tenggelam di usia muda. Tepat saat itu, dia mendengar suara James dari luar pintu, Tuan, saya membawa seseorang untuk menemui Anda. Apakah sekarang saat yang tepat? Bab 384. Keira akan berusia 23 tahun. Trevor mengutus seseorang ke Oceanion beberapa hari lalu untuk membawanya kembali dan membiarkan semua orang bertemu dengan kakak perempuan senior yang dikabarkan ini. Dia sangat menyukai muridnya ini. Trevor adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh. Setelah menjadi pemimpin sekte, menerima murid sangatlah penting, karena hal ini berkaitan dengan pemilihan pemimpin sekte berikutnya untuk sekte Freeman. Namun setelah menilai bakat dan tulang anak-anak keluarganya sendiri, termasuk putranya sendiri, serta anak-anak dari clans yang datang untuk mencari pelatihan seni bela diri, dia tidak menemukan satu pun yang memuaskannya. Akibatnya, dia menunda keputusannya selama bertahun-tahun. Ia lebih suka hidup tanpa guru daripada harus puas dengan pengganti yang tidak bermutu, jadi ia menolak menerima murid manapun. Adik laki-lakinya sendiri, yang juga guru James, menjadi sangat dicari pada waktu itu. Semua orang berspekulasi bahwa James mungkin menikah dengan keluarga Freeman, mewarisi sekte Freeman dan menjadi pemimpin sekte berikutnya. Trevor juga berpikir begitu. Namun, ini adalah skenario terburuk. Jika diberi pilihan, tentu saja, ia menginginkan yang terbaik di dunia. Dia mulai bepergian ke seluruh negeri, mencoba menemukan anak yang paling cocok, hingga 7 tahun yang lalu ketika dia tiba di Oceanion. Saat itu, ia sedang memperhatikan anak-anak berlarian di taman,
tetapi entah mengapa ia mulai menyukai seorang gadis kecil yang sedang menjual balon. Gadis kecil itu pasti baru saja selesai sekolah, jadi dia datang terlambat dan hanya bisa berdiri berjualan balon di sudut. Penjual di sebelahnya menggertaknya, menyuruhnya duduk agar tidak menghalangi pandangan orang lain. Gadis kecil itu tidak membawa kursi, jadi dia hanya berdiri di sana dalam posisi jongkok. Trevor menganggapnya lucu. Mereka yang berlatih bela diri tahu betapa melelahkannya menahan posisi itu. Dia ingin melihat berapa lama gadis kecil itu bisa bertahan, dan 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Gadis kecil itu bertahan dalam posisi setengah jongkok itu selama 3,5 jam. Dan kuncinya adalah dia melakukannya tanpa mengubah ekspresinya. Trevor segera mulai mengamati struktur tulangnya, dan setelah melihatnya, ia tertarik padanya seperti serigala kelaparan yang telah melihat daging. Demikianlah yang terjadi pada desakannya untuk mengajarinya seni bela diri dan menyuruhnya memanggilnya guru. Belakangan ia baru tahu bahwa anak gadis itu punya ibu yang kejam, yang sejak kecil suka memukuli dan memarahi dia. Siksaan itulah yang menyebabkan dia jadi kuat dan tabah. Meskipun anak itu sudah berusia 15 tahun, usia tubuhnya sekitar 10 tahun karena kekurangan gizi kronis, dia tidak melewatkan usia optimal untuk memulai pelatihan seni bela diri. Tidak ada anak normal yang akan tumbuh dalam lingkungan yang ekstrim seperti itu, jadi ibunya yang tidak manusiawi itu, secara tidak langsung, sebenarnya telah membantunya. Melihat potensinya, Trevor ingin Keira berhenti sekolah dan mengikutinya, tetapi Keira bersikeras melanjutkan pendidikannya. Karena tidak menemukan pilihan lain, Trevor pun menetap di Oceanion demi Keira. Keira mulai berlatih 1 jam setiap hari menjadi 2 jam, dan akhirnya, dia berhasil mengalahkannya. Setelah Trevor mengajarinya semua yang dia bisa, dia memutuskan untuk pergi, dan mengatakan padanya bahwa dia akan datang untuk menjemputnya pulang setelah dia lulus dari universitas pada usia 23 tahun. Bagaimana bisa saudari senior Sekte Freeman dibiarkan berkeliaran di luar? Setelah dia kembali ke Sekte Freeman, dia menceritakan hal ini kepada adik laki-lakinya dan murid-murid sekte tersebut, dan sejak saat itu, semua orang dengan gembira menunggu kepulangan sang kakak senior di usianya yang ke-23. Setelah menunggu lama, Trevor tidak dapat pergi karena urusan sekte, jadi dia mengirim seseorang untuk menjemput Keira. Namun, ketika orang itu kembali, mereka melaporkan bahwa Keira, yang juga dikenal sebagai Nyonya Horton, telah tenggelam. Trevor tidak dapat mempercayai ini dan melakukan perjalanan pribadi ke Oceanion, di mana dia benar-benar melihat batu nisan dan foto di atasnya. Itu adalah murid kesayangannya. Trevor merasa sangat sulit untuk mempercayainya. Terguncang, ia kembali ke Clarence dan menjadi putus asa, mengurung diri di kamarnya. Tentu, saya akan mengoreksi dan menyempurnakan teks tersebut sesuai permintaan. Kini seluruh sekte Freeman masih belum tahu kalau kakak tertua telah mengalami kecelakaan. Dia tidak berani memikirkannya. Betapa sedih, tertekan, dan sakitnya seluruh sekte Freeman jika dia mengungkapkan berita ini. Ia memandangi foto dirinya bersama Keira di ponsel, menatap ekspresi gadis itu yang jernih, cerah, dan cantik seolah suara dan senyumnya masih ada di hadapannya, membuat matanya memerah. Murid kesayangannya mungkin tidak tahu sampai kematiannya bahwa dia sebenarnya adalah kakak perempuan tertua dari sekte seni bela diri terbesar Krera, Sekte Freeman, bukan. Dia juga tidak mengerti pentingnya dirinya bagi Sekte Freeman. Trevor memikirkan hal ini dan sekali lagi memegangi dadanya, matanya memerah karena menangis, lalu berkaca-kaca lagi. Jadi, ketika dia mendengar perkataan James, dia tiba-tiba merasa sedikit panik dan berkata, ini bukan saat yang tepat. Di hadapan orang lain, dia selalu menjadi pemimpin sekte yang tegas, bagaimana dia bisa menghadapi seseorang jika dia menangis seperti ini. Langkah kaki James terhenti sejenak. Merasa ada yang aneh dalam suaranya, James bertanya, Tuan, apakah Anda merasa tidak enak badan? Sakit, jantungnya hampir hancur. Siapa yang bisa membayangkan bahwa masa depan Sekte Freeman, muridnya, akan tenggelam sampai mati? Bukankah dia bisa berenang? Trevor, dengan air mata di matanya, terisak dan berkata, saya baik-baik saja. James kebingungan. Di luar, James dan Keira saling berpandangan, keduanya sedikit bingung dengan situasi tersebut. Namun, Keira melirik ke arah pintu, merasa bahwa suara di dalam terdengar agak familiar. Namun tuannya selalu tersenyum, suara di dalam terdengar seperti tangisan, membuatnya tidak dapat mengenalinya.
Namun James, khawatir dan bingung, bertanya, "Guru, apakah Anda yakin tidak ada yang salah?" Saya, dalam sepersekian detik ketika kata, "Bibi," hampir keluar dari bibirnya, James menyadari Keira baru saja lebih suka tidak dipanggil seperti itu di depan umum, jadi dia segera mengubah cara memanggilnya. "Temanku tahu sedikit tentang pengobatan, mengapa tidak membiarkan dia memeriksamu?" James merasa bahwa karena Keira berhasil mendiagnosis tumor otak Bobby, dia pasti seorang dokter yang sangat terampil. Keira mencoba menghentikannya, "Aku tidak." Namun, James sama sekali tidak mendengarkannya. "Kau tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, bantu saja aku memeriksa pemimpin sekteku. Dia biasanya sangat sehat, bahkan jarang masuk angin. Ada apa dengan suaranya hari ini? Saya mendengar bahwa ada virus baru yang beredar, yang secara khusus menyerang tenggorokan orang." "Guru, Anda tidak terinfeksi oleh jenis virus ini, bukan? Anda tidak dapat mengabaikannya, Anda memerlukan diagnosis dan perawatan medis yang tepat waktu." Trevor berpikir, bagaimana mungkin bocah ini begitu menyebalkan. Dia buru-buru mengambil tisu, menyeka air matanya, lalu mencoba berbicara sesopan mungkin. "Aku baik-baik saja, pergi sana, aku tidak bisa bertemu siapapun hari ini." James tidak mau pergi begitu saja. Bagaimana jika Keira mengadu kepada pamannya, mengatakan bahwa dia tidak tekun dalam menjalankan tugasnya? Dia terbatuk pelan. "Tuan, tolong jangan katakan itu. Anda terdengar aneh, jadi pasti ada masalah. Saya akan masuk sekarang." Setelah mengucapkan itu, dia melangkah maju dan mendorong pintu hingga terbuka. Kemudian dia mengedipkan mata pada Keira, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan bersamanya. "Tuan, teman saya ini cukup cakap, jadi biarkan dia melihat Anda. Ngomong-ngomong, bisakah Anda membantu teman saya dengan sesuatu?" Bab 385. Keira mengikuti di belakang James, karena merasa dia bertindak terlalu gegabah. Jika pemimpin sekte mengatakan ini bukan saat yang tepat, tidak masalah jika dia menunggu. Tetapi karena pintunya terbuka, dia masih ingin memanfaatkan kesempatan itu, terutama karena gurunya pernah berkata bahwa dia memiliki prospek yang bagus untuk seni bela diri. Dia mengikuti James ke dalam ruangan dan secara naluriah melihat ke arah pemimpin sekte terlebih dahulu. Lalu dia mendengar beberapa suara gemerisik, dan ketika dia menoleh, dia melihat pemimpin sekte membelakangi mereka, jelas tidak ingin melihat siapapun. James mengamati ruangan dan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Ada tumpukan tisu di lantai, dan pemimpin sekte berbicara dengan suara serak, "Jadi, Guru, apakah Anda menangis?" James sama sekali tidak berpikir untuk melindungi pemimpin sekte. Trevor terdiam. Murid terkutuk ini, dia harus memberitahu saudara keduanya untuk memberi James pelajaran yang baik. Trevor menarik napas dalam-dalam. Keluar, James merasakan kemarahan pemimpin sekte dan tidak berani menunda lebih lama lagi, jadi dia cepat-cepat mundur bersama Keira. "Baiklah, Tuan, kalau begitu kami akan membiarkanmu sendiri dan tidak akan mengganggumu lagi." "Kau terus menangis ngomong-ngomong, apa kau ingin kami membawakanmu sebungkus tisu?" Respon Trevor adalah melemparkan sepatu ke arah James. James secara naluriah mencoba menghindar, tetapi jika ia melakukannya, sepatu itu akan mengenai Keira yang ada di belakangnya, jadi ia menoleh, dan sepatu itu akhirnya mengenai pantatnya. Sepatu lainnya terbang pada saat yang sama, menghantam pintu dan menutupnya dengan keras. James menyentuh pantatnya sendiri. Dia menatap Keira dengan canggung. "Aun, Nona kira, pemimpin sekte sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Bagaimana kalau kita kembali lain hari?" Namun Keira mengalihkan pandangannya ke tempat lain dan tiba-tiba bertanya, "Mengapa kau tidak mengenalkanku pada orang lain saja? Atau mungkin aku harus menjadikanmu sebagai tuanku saja? Itu akan membuatku menjadi bagian dari garis keturunan langsung, kan?" "Tidak, tidak." James segera melambaikan tangannya. "Itu melanggar urutan senioritas. Dia adalah seorang tetua. Bagaimana mungkin dia bisa menerimanya sebagai muridnya?" Keira memikirkannya dan menyadari bahwa itu benar. Mereka adalah sepupu, jadi tidak tepat untuk mengangkatnya sebagai guru karena itu akan menimbulkan konflik dengan generasi mereka. Di samping itu, James terbatuk dan mengangkat dagunya sedikit. Tidak semua orang bisa menerima murid sesuai keinginannya. Persyaratan bagi keturunan langsung sekte Freeman untuk menerima murid sangat ketat. Meskipun sekarang ada saudari senior, jika dia tidak menikah dengan keluarga Freeman, pemimpin sekte di masa depan tetaplah James.
Sebagai calon pemimpin sekte keluarga Freeman, setiap murid yang diambilnya akan berhubungan dengan pemimpin berikutnya, jadi sekte Freeman memiliki persyaratan ketat dalam menerima murid. Keira bertanya, seberapa ketat? James menjelaskan, pertama-tama, para pengikut yang ingin bergabung harus pergi ke balai penilaian tulang untuk penilaian tulang, kemudian mereka berlatih selama sebulan, dan jika mereka dapat bertahan, mereka akan bertemu dengan keturunan langsung. Semua anggota garis langsung dapat memilih pengikut mereka. Begitulah cara saya dipilih. Keira bertanya, bagaimana dengan mereka yang sudah tua? Apakah mereka juga perlu menjalani pemeriksaan tulang? James mengangguk. Tentu saja, tidak seorang pun dapat melewatkan langkah ini. Penilaian tulang sangatlah misterius. Penilaian ini dapat mengungkapkan apakah Anda cocok untuk bela diri, apakah Anda memiliki bakat, atau seberapa jauh Anda telah berkembang. Keira berkata, kalau begitu bawa aku ke balai penilaian tulang. James tercengang. Dia menatap Keira dengan bingung. Tempat itu sekarang penuh dengan anak-anak. Kau yakin ingin pergi? Keira mengangguk. Ya, fondasinya kokoh. Tuannya telah meyakinkannya bahwa tidak ada masalah. Siapa tahu, mungkin sekte Freeman akan menyukainya, tidak peduli dengan usianya, dan menerimanya. James melihat desakannya dan menyentuh hidungnya. Baiklah kalau begitu, oke. Jadi, setengah jam kemudian, di aula penilaian tulang, sebuah tontonan tiba-tiba muncul. Keira mengantre, berdiri di antara sekelompok anak-anak berusia 4 dan 5 tahun, menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Beberapa anak di depannya dan di belakangnya menatapnya dan tertawa terbahak-bahak. Hal ini juga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Seseorang menggodanya. Hei, Nona, tidakkah Anda merasa malu berdiri di antara sekumpulan anak-anak? Yang lain tertawa dan melihat ke arah James. Kakak kedua, siapa ini? Dia sudah sangat tua, lempeng pertumbuhan di tulangnya sudah menyatu. Tidak ada masa depan yang tersisa untuknya. Cepat bawa dia keluar. Jangan bercanda di sini. James tersenyum malu dan juga mendesah pasrah. Jika ini adalah saudara perempuannya sendiri, dia pasti sudah lama membawanya pergi dengan paksa, tetapi bagaimana mungkin dia bisa melakukannya ketika dia adalah wanita yang disukai paman ketiganya. Dia seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada calon bibinya yang ketiga. Dia terbatuk dan berkata, apa yang salah dengan itu? Kakak perempuan tertua kita tidak ditemukan oleh pemimpin sekte sampai dia berusia 15 tahun. Siapa tahu, teman ketigaku di sini mungkin punya tulang yang bagus. Kakak perempuan tertua adalah seorang jenius, ada berapa banyak orang seperti dia di dunia ini. Benar, pemimpin sekte berkeliaran di luar selama hampir 10 tahun sebelum dia menemukan kakak perempuan tertua kita. Selain itu, pemimpin sekte mengatakan bahwa kakak perempuan tertua memiliki latar belakang khusus yang membawanya ke profesi ini. Apakah temanmu juga mengalami kehidupan yang sulit saat tumbuh dewasa? James terdiam. Setelah mengetahui bahwa Keira akan menjadi bibinya yang ketiga, ia secara khusus menanyakan tentang karakternya. Keira tumbuh dalam keluarga yang berkecukupan, cukup bahagia, baru kemudian ia, secara membabi buta, menikah dengan Howard dan sedikit menderita karena kepahitan cinta. Dia juga melihat ke arah Keira. Bagaimana kalau kita pergi? Ini benar-benar memalukan. Keira berkata, aku baik-baik saja di sini sendiri. Bagaimana mungkin? Jika paman ketigaku tahu tentang ini, dia pasti akan menghajarku. Keira bingung. Dia tersenyum tipis. Kalau begitu, terima kasih banyak. Tidak apa-apa, tapi setelah penilaian tulang, kamu harus menyerah, oke? Keira mengangguk. Ya, jika setelah penilaian tulang, aku masih belum bisa menjadi murid sekte dalam, maka aku akan menyerah. James kembali menghiburnya, tapi jangan terlalu berkecil hati. Jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan sekte Freeman, aku akan memikirkan cara lain. Keira tahu James hanya menghiburnya. Kalau ada cara lain, James pasti sudah menggunakannya. Kenapa dia membawanya ke sini? Meski menurutnya itu hal yang aneh, dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Namun, melihat James yang tampak ingin menutupi wajahnya, antrean masih membosankan, dan agak lambat. Lagi pula, hanya ada satu master penilaian tulang, namun ada begitu banyak orang yang datang untuk mencari magang setiap hari. Sebelum mereka menyadarinya, 2 jam telah berlalu, dan akhirnya, seorang anak di depannya memasuki ruangan, dan Keira perlahan menghela napas lega. Gilirannya berikutnya, 5 menit kemudian,
Anak di depan keluar dengan sedih, dan ketika melihat orang tuanya menunggu, langsung menangis. James memperhatikan dengan khawatir, bagaimana jika bibinya tidak terpilih nanti, atau lebih buruk lagi, diejek oleh ahli penilaian tulang. Dia tidak akan menangis, bukan? Bab 386. Berikutnya, dengan suara yang bergema di seluruh ruangan, Keira menegakkan punggungnya dan mendorong pintu hingga terbuka. Sekte Freeman menyerupai rumah bangsawan kuno. Rumah-rumah di dalamnya semuanya mempertahankan ciri khas pedesaan dan klasik. Aula penilaian tulang juga merupakan sebuah bungalow kecil, mirip dengan kuil-kuil yang pernah dikunjunginya. Seorang tetua berjanggut panjang mengenakan pakaian praktik duduk di atas bantal, tampak sangat anggun. Penatua Grant telah bertanggung jawab atas penilaian tulang selama beberapa dekade. Dia telah menemukan banyak anak berbakat dan kemudian memberikan rekomendasi kepada pemimpin sekte dan para tetua garis keturunan langsung. Sebelum pemimpin sekte menerima pengikut, tekanan pada Penatua Grant sangat besar, namun sangat disayangkan, karena sejauh ini belum ada kandidat yang luar biasa. Semenjak pemimpin sekte mengambil seorang murid dan mengumumkan kepada khalayak bahwa saudari senior tertua di sekte tersebut kini dapat mengalahkannya, beban kerja Penatua Grant langsung berkurang. Generasi muda masih jauh dari memiliki pengikut. Oleh sebab itu, bila seorang anak memiliki bakat yang luar biasa, ia hanya akan merekomendasikannya kepada garis keturunan langsung, selebihnya hanya bisa tinggal di belakang untuk menjadi murid yang rata-rata. Dia menyesap secangkir teh dengan santai lalu melihat ke arah pintu. Saat melihat Keira, dia terkejut sesaat sebelum berbicara, bukankah mereka bilang orang tuamu tidak boleh masuk? Dia melihat sekelilingnya, di mana anakmu? Keira tidak tahu harus berkata apa. Sambil mengusap hidungnya, dia merasa sedikit malu. Aku di sini untuk pemeriksaan tulang. Omong kosong. Penatua Grant hampir geli dengan absurditas itu. Lempeng pertumbuhanmu sudah lama menyatu. Apa yang perlu dinilai? Selama bertahun-tahun menilai tulang, aku belum pernah melihat orang dewasa melakukannya. Keira berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir saya memiliki potensi dan ingin menemukan seorang guru. Penatua Grant mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu kesadaran muncul dalam benaknya. Bukankah kau kira? Keira terkejut. Dia berkedip karena terkejut, lalu bertanya, kau kenal aku? Tentu saja, aku mengenalmu. Seru Penatua Grant, setengah geli, setengah jengkel. Kau adalah murid sekte luar dari sekte Freeman. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Lagi pula, akulah yang menerimamu ke dalam sekte luar. Keira langsung mengerutkan kening. Begitu ya, jadi, adiknya ingin bergabung dengan sekte Freeman sejak usia dini. Sepertinya keluarga selatan pernah memberi perintah seperti itu kepada adiknya sebelumnya. Penatua Grant tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu dikirim ke sini oleh orang tuamu saat kamu berusia 4 atau 5 tahun, tetapi setelah memeriksa tulang-tulangmu, aku mendapati bakatmu biasa-biasa saja dan menolakmu. Yang mengejutkanku, kamu kembali tahun demi tahun. Penatua Grant berkata dengan pasrah. Orang tuamu memohon padaku dengan sungguh-sungguh, mengatakan bahwa mereka hanya ingin kau belajar seni bela diri. Ada begitu banyak kelas seni bela diri di luar sana, dan aku tidak dapat mengerti mengapa mereka begitu bersikeras mengirimmu ke Sekte Freeman. Sekte Freeman bukanlah sekolah bela diri biasa, melainkan salah satu dari sedikit lembaga bela diri serius di Krera. Seni bela diri kuno Krera telah tertinggal seiring kemajuan teknologi. Di era senjata api modern, senjata dingin dan para penggunanya hampir tidak ada tandingannya. Akibatnya, banyak sekte seni bela diri yang mengalami kemunduran dan bahkan bubar. Sekte Freeman tetap bertahan hingga hari ini karena, pertama, sekte tersebut memiliki kekayaan keluarga yang cukup besar untuk mendukungnya dan, kedua, seni bela diri Sekte Freeman masih termasuk yang terbaik di dunia. Oleh karena itu, mereka yang bergabung dengan Sekte Freeman tidak hanya mencari sedikit latihan, kebanyakan dari mereka bermaksud menghabiskan seluruh hidup mereka berlatih seni bela diri di sekte tersebut. Ia heran mengapa orang tua Keira mengirim anak yang jelas-jelas tidak berbakat ke Sekte Freeman. Namun, orang tua Keira tetap bersikeras, bahkan sampai membawakan hadiah ke rumahnya, menghalangi jalannya, dan bahkan pernah berlutut di luar dan menolak untuk berdiri sampai mereka memaksanya lulus ujian Keira. Penatua Grant belum pernah melihat orang-orang yang keras kepala seperti itu, tanpa pilihan lain, ia dengan berat hati memberinya status sebagai murid sekte luar. Lagi pula,
Banyak murid sekte luar adalah pengusaha yang mendukung operasi sekte Freeman. Namun, pengikut sekte dalam tidak dapat diizinkan untuk ikut campur dengan alasan palsu, apapun yang terjadi. Baru pada saat itulah orang tua Keira menyerah. Sejak saat itu, Keira telah menjadi murid sekte luar dari sekte Freeman. Penatua Grand menatapnya. Setelah kau menjadi murid sekte luar, orang tuamu akhirnya tenang. Tetapi ku dengar kau juga tidak baik-baik saja di sana, tidak mampu menanggung kesulitan. Seseorang bahkan mengatakan kau akan meninggalkan sekte sepenuhnya. Mengapa kau kembali lagi? Keira terdiam saat mendengar ini. Keira memang rapuh dan lemah, tetapi dari mana datangnya reputasi tidak mampu menanggung kesulitan. Kakaknya selalu paling sabar, dia tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan alisnya, merasakan tipuan. Namun sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Keira hanya menatap Penatua Grand. Saya ingin menjadi murid sekte dalam. Mendengar ini, Penatua Grand mendesah. Aku tahu kau selalu ingin menjadi murid sekte dalam, tetapi struktur tulangmu jelas, kau kurang berbakat. Keira, kau harus pergi. Jika kau ingin meningkatkan kesehatanmu, berlatihlah lebih banyak dengan murid sekte luar. Jangan buang waktuku di sini. Keira melangkah maju. Penatua Grand, setelah bertahun-tahun belajar dan berlatih dengan tekun, saya merasa fisik saya telah meningkat pesat, dan keterampilan saya juga tidak buruk. Bisakah Anda menilai saya sekali lagi? Penatua Grand mengerutkan kening. Bakat adalah sesuatu yang kamu miliki sejak lahir, bakat tidak dapat dikembangkan. Kamu datang ke sini sebagai seorang anak, apakah kamu pikir aku tidak tahu seperti apa dirimu? Bahkan jika kamu telah menjadi sedikit lebih kuat sekarang, struktur tulang dan bakatmu masih jelas. Keira, kamu harus pergi. Ada beberapa anak lain yang menunggu. Namun Keira tetap pada pendiriannya dengan sikap tegas. Penatua Grand, ada begitu banyak anak di belakangku, dan wajar saja bagiku untuk mengantre. Tidak ada batasan usia untuk penilaian tulang, dan semuanya mematuhi aturan sekte Freeman. Jadi, mengapa kau tidak menyelesaikan penilaianku? Penatua Grand ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Keira menyela, sekarang kamulah yang menunda prosesnya, bukan aku. Penatua Grand terkejut, dia sangat frustrasi dengan desakannya sehingga dia tertawa. Kira, permintaanmu untuk penilaian tulang itu sendiri hanya membuang-buang waktu. Berhentilah berdebat denganku dan segera pergi, atau aku akan menyuruh seseorang mengusirmu, dan kamu bahkan mungkin kehilangan statusmu sebagai murid sekte luar. Keira terdiam, tepat saat itu, James menyadari pertengkaran di dalam ruangan dan bergegas masuk. Penatua Grand, jangan marah. Nona Kira adalah teman saya. Ketika Penatua Grand melihatnya, ekspresinya sedikit mereda, tetapi dia masih mendengus. Kalau begitu bawa temanmu dan pergi. Jangan buang-buang waktuku di sini. James menatap Keira, melihat ekspresi dinginnya tanpa niat untuk pergi, dan tersenyum pada Penatua Grand. Penatua Grand, karena kita sudah di sini, apakah Anda berkenan menilai dia? Hanya sebagai bantuan untuk saya. James dianggap sebagai kakak laki-laki kedua dan menjalin hubungan dengan seorang putri dari keluarga Freeman. Jika kakak perempuan tertua tidak ingin menjadi pemimpin keluarga Freeman, dialah yang akan menjadi pemimpin sekte di masa depan. Itu adalah bantuan yang harus dia berikan. Penatua Grand menggerutu, baiklah, saya akan menilai Anda. Lakukan dengan cepat. Keira segera melangkah maju. Tangan Penatua Grand mendarat di pergelangan tangannya, dan ekspresinya langsung berubah menjadi terkejut. Bersambung ke bab selanjutnya.